Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam surat Hud, ya, surat yang ke-11, surat Hud ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Kata Allah, maka istiqamalah kamu sebagaimana diperintahkan Allah, dan juga orang-orang yang telah bertaubat bersamamu, dan jangan kamu bertindak melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah perintahkan kita dalam ayat ini agar istiqamah dalam kebaikan. Kata Allah, fastaqim kama umirta, istiqamalah kalian dalam kebaikan sesuai yang diperintahkan Allah. Istiqamah ini Bapak Ibu artinya menjaga keberlanjutan amal. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan satu amal, satu kebaikan, maka tolong jaga amal itu jangan sampai terputus sampai kematian datang. Itu namanya istiqamah, dan itu perkara yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallat. Kata Nabi begitu, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang sedikit, amal yang ringan, yang kecil, tapi berlanjut tanpa putus. Kalau ada Bapak Ibu bersedekah 2.000, tapi tiap hari 2.000, lebih dicintai Allah dari bersedekah 1 miliar sekali setahun saja. Kenapa? Karena amal yang dicintai Allah itu adwamuha, amal yang permanen, yang konsisten. Karena menjaga kontinuitas amal itu tidak mudah. Banyak orang bisa berbuat baik tapi tidak bisa menjaganya secara permanen. Dan amal yang paling dicintai Allah bukan besarnya, bukan banyaknya, tapi keberlanjutan amal itu. Bapak Ibu baca Quran setiap hari 1 ayat, tapi rutin setiap hari 1 ayat, lebih baik dan lebih dicintai Allah dari khatam Quran setahun saja. Kenapa? Karena istiqamah. Karena perintah Allah tadi fastaqim, jagalah amal itu secara kontinu. Nah, dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah menyebutkan banyak janjinya kepada orang-orang yang mampu menjaga kontinuitas amalnya, keberlanjutan amalnya. Pertama di surat Jin ayat 16. Bapak Ibu kalau baca surat Jin ayat 16, wa allaw istaqamu ala tariqati la askainahum ma'an ghadaqa. Kalaulah mereka mampu istiqamah dalam satu amal, Allah berikan mereka air yang mengalir. Ma'an ghadaqa namanya, air yang mengalir. Ada banyak pendapat ulama tentang apa maksud air yang mengalir, tapi salah satunya maksud air yang mengalir itu adalah pahala yang tanpa batas. Dan itu disebutkan dalam hadis Bukhari. Kata Nabi, izamaridal abdu au safara kutibalahu makana ya'malu mukiman sahihan.
Kalau ada orang sakit atau dia musafir bepergian dan tidak bisa melakukan amal-amal yang biasa dia lakukan, kata Nabi, pahala amal itu tetap dicatatkan Allah sampai dia sehat atau sampai meninggal dunia atau sampai dia mukim kembali ke tempat semula. Misalnya begini, Bapak Ibu setiap salat wajib selalu mengerjakan rawatib dan itu istiqamah. Sekarang Bapak Ibu kalau musafir, jangan rawatib juga, pahalanya tetap dicatatkan Allah sampai kembali ke tempat domisili. Kenapa? Istiqamah akan membuat pahala itu terus mengalir. Itu namanya ma'an ghadaqah. Kalau Bapak Ibu biasanya setiap hari tertentu datang ke pengajian, tapi konsisten datang ke pengajian di hari itu, sekarang sakit tidak bisa lagi datang, kata Nabi, pahala pengajian tetap dicatatkan Allah sampai dia sehat. Kenapa? Orang yang istiqamah itu, kata Allah, diberikan kepadanya air yang mengalir, pahala yang tidak terputus, sekalipun amal itu stop karena dia uzur. Itu janji Allah kepada mereka yang istiqamah. Jadi kalau Bapak Ibu istiqamah dalam satu amal, ketika amal itu tidak mampu lagi kita kerjakan karena ada halangan syar'i, maka pahalanya tetap berjalan. Itu kenapa Nabi katakan iltanim khamsan qabla khamsin, maksimalkan 5 waktu sebelum datang waktu yang 5. Pertama, syababaka qabla haramika, waktu muda sebelum datang waktu tua. Kalau ada orang di masa muda konsisten dalam satu amal, sekarang masa tua datang, lemah, dia tidak mampu lagi melakukan amal di masa muda dulu, pahala tetap dicatatkan Allah sampai mati. Sihatika qabla sukmika, sehat sebelum sakit. Kalau ada orang setiap hari membaca Quran ketika sehat, sekarang tidak bisa lagi, tetap pahala diberikan Allah. Kenapa? Di waktu sehat dia konsisten. Ghinaka qabla fakrika, waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Ketika dia kaya selalu berinfak setiap hari konsisten, sekarang jatuh miskin, pahala sedekah tetap dituliskan Allah. Kenapa? Waktu kaya teruji istiqamah. Faragaka qabla suglika, waktu senggang sebelum datang waktu sibuk. Bapak Ibu sekarang tidak siapa-siapa, rajin salat malam, rajin tahajud, rajin baca Quran, konsisten. Sekarang sudah jadi pejabat terpilih, jadi kepala daerah, sibuk kemana-mana mengurus rakyat, maka pahala amal yang ketika senggang tetap dicatatkan Allah. Kenapa? Di waktu senggang dia konsisten dalam amal itu. Itu keuntungan bagi yang istiqamah. Yang kedua disebutkan Allah di surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqamah, kalau dia melakukan amal tapi amal itu dijaga sampai kematiannya datang, kata Allah di hari matinya turun para malaikat. Untuk apa malaikat turun? Untuk menghiburnya. Jangan kau takut, jangan kau sedih, dan diperlihatkan sorga kepadanya. Jadi Bapak Ibu, di hari mati itu ada orang-orang yang diperlihatkan para malaikat sorganya. Itu kenapa di surat Muhammad, nanti baca surat Muhammad ayat yang ke-6, yudkhiluhumul jannah arrafaha lahum. Orang ke sorga nanti itu sorga yang sudah diperkenalkan kepada mereka. Kapan sorga diperkenalkan kepada manusia? Di hari matinya. Bapak Ibu, mati itu puncak dari segala rasa sakit. Tidak ada sakit yang di atas sakit mati. Tapi ada orang tertentu yang tidak merasakan sakitnya mati karena terbius disebabkan keindahan sorga yang dipertontonkan kepadanya.
Karena Bapak Ibu, keindahan itu bisa membius dan menghilangkan sakit. Apa buktinya? Cerita Nabi Yusuf. Baca surat Yusuf. Nabi Yusuf karena gagah dan tampan, lewat di depan ibu-ibu yang sedang megang pisau, maka ibu-ibu memotong-motong tangan mereka. Apa tidak sakit jari dipotong? Sakit. Cuman hilang sakit karena keindahan Yusuf yang sedang dipandang. Yusuf hanya secuil dari keindahan sorga. Sekarang di hari mati, Allah pertontonkan sorga kepada dia. Wajar sakit mati tidak akan terasa. Kenapa? Hilang karena keindahan sorga yang diperlihatkan kepadanya. Apa amal yang membuat orang bisa menyaksikan sorga di hari mati? Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Mereka istiqamah. Karena itu para hadirin, mumpung malaikat maut belum datang, waktu masih tersisa, mulai hari ini rancanglah satu amal yang walaupun ringan, tapi jangan putus sampai mati. Syaratnya tidak boleh putus, kecuali sakit atau safar. Jangan terlalu besar. Saya tasbih sajalah Ustaz, subhanallah 100 kali tiap hari. Baik, amalkan subhanallah 100 kali setiap hari sampai kematian datang. Oh, saya baca Quran sajalah Ustaz 10 ayat tiap hari. Tidak apa-apa, tapi setiap hari 10 ayat sampai mati. Oh, saya kasih makan orang miskin sajalah Ustaz setiap minggu 5 orang. Baik, tapi konsisten. Bapak Ibu rancang amal, tapi amalnya tidak boleh putus. Karena syaratnya itu kata Allah, mereka yang beriman istiqamah dalam satu amal, tatanazzalu alaihimul malaikatu, di hari matinya malaikat turun untuk mengkabarkan sorga nih yang akan kau tempati. Itu cara merancang mati yang nikmat. Bagaimana cara merancang mati yang nikmat? Istiqamah. Kalau tidak bisa istiqamah dalam amal yang aktif, boleh dalam amal pasif, sabar. Bapak Ibu kalau dicaci, dihina, dicemarkan nama baik dan segala macam, tahanlah sampai kematian datang. Bagi mereka akan ada kenikmatan di hari mati. Itu janji Allah pasti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.